berpotensi hingga awal Maret. BNPB waspadai banjir dan tanah longsor. BNPB mengingatkan masyarakat agar waspada potensi terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor selama beberapa waktu ke depan. Februari atau awal Maret, kita sudah mengakhiri musim hujan periode awal 2023. Tetapi kita masih harus waspada karena potensi hujan turun dengan intensitas lebih dari 200 mm. Ada potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Imbauan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhadi dikutip dari keterangan resmi Selasa 21 bulan 2 2023. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Karia Nanda Cahyani dan rekan saya Putri Awiasari. Kami kelas 10 dari SMA Islam Al-Mari Singosari. Di sini kami akan menunjukkan hasil proyek biologi kami mengenai ekosistem. Di sini kami memilih ekosistem air. Karena di sini kita memilih tema banjir bandang. Aku tahu nggak sih banjir bandang itu apa? Nah, banjir bandang adalah banjir dengan debit air yang cukup deras yang diakibatkan oleh sungai yang tercemar dan sungai yang tersumbat oleh sampah-sampah masyarakat. Kalau Berlin sendiri, menurut Berlin, banjir bandang seperti apa? Banjir bandang adalah banjir yang sangat besar yang bisa menghanyutkan rumah-rumah dan juga pemukiman dan benda-benda yang besar lainnya. Banjir ini berasal dari hujan yang sangat deras dan bisa menghanyutkan beberapa permukiman. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak eksperimen berikut. Terdapat komponen-komponen biotik seperti air, batu, tanah, awan, matahari. Terdapat komponen abiotik, hewan kepiting, laba-laba, kura-kura, ikan mujair, ikan gurame, ular. Beginilah keadaan ekosistem yang stabil sebelum adanya banjir bandang dan tanah longsor. Setelah itu, mari kita coba praktekkan proyek kami dengan metode sains pembuatan banjir bandang dengan cara menurunkan hujan dengan proses penguapan, penyumbatan sungai akibat penumpukan sampah, pembuatan tanah longsor yang membuat banjir bandang. Pencegahan yang harus dilakukan adalah karena salah satu faktor banjir bandang ini berasal dari penebangan pohon secara liar, jadi yang harus dilakukan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Dan juga tidak membangun pemukiman di sekitar aliran sungai. Sekian video tentang penjelasan proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jalurmu
Pada suatu hari, di sebuah ekosistem sungai, terdapat hewan-hewan yang sedang meributkan suatu hal. Untuk lebih lengkapnya, simak cerita berikut. Hai ikan Berlin. Hai Aul. Hai Berlin. Mau kemana sih? Kok buru-buru banget? Ini, aku mau mencari makanan di toko Ada. Mau ikut nggak? Boleh. Akhirnya, Berlin dan Aul berjalan menuju toko Ada. Tiba-tiba datanglah Pak Krepstick, seorang kepala desa yang berjalan dengan penuh amarah, menghampiri para warga. Para warga, dimohon kita berkumpul sebentar. Ada info penting yang harus saya sampaikan. Ada apa ini? Hah? Ada apa ini, Pak? Apa ini, Pak? Ada apa ya itu? Kesana yuk. Ayo kita ke sana. Gawat, sungai kita ini sudah sangat tercemar. Banyak yang tewas akibat perbuatan manusia di atas sana, yang seenaknya membuang sampah di sungai kita. Terus nasib kita bagaimana, Pak? Iya, gimana nasib kita ini, Pak? Iya, apalagi pohon-pohon di hutan banyak yang ditebang sama manusia. Terus, kalau ada bencana, kita pasti terkena imbasnya. Aduh, betul juga ya. Mana aku masih jomblo. Terus kalau aku mati gimana? Kasihan jodoh aku dong. Hush, kamu kira aku nggak jomblo gitu? Ya udahlah, kalau kita mati, paling nggak kita hap. Kalau nggak ngep. Pasrah banget tuh kelihatannya. Kok malah berantem sih? Semua pun kembali mendengarkan pembicaraan kepala desa. Kita harus segera menghentikan mereka sebelum kita jadi korbannya. Caranya gimana, Pak? Apalagi awan hari ini terlihat mendung. Ditakutkan hujan turun. Nah, itu dia. Coba sekarang kita pikirkan dulu. Nanti kita kumpul lagi waktu malam tiba. Tolong, ada air dari atas deras sekali. Tolong! Para warga Sungai Damai menjadi sangat ramai. Mereka sibuk menyelamatkan diri karena melihat ada air dari arah atas yang sangat deras. Ditambah lagi hujan yang sangat deras membuat mereka tidak bebas bergerak. Tak lama kemudian, air tersebut sudah menghabiskan wilayah mereka. Air keruh kecoklatan dengan sampah yang mengapung di atasnya membuat wilayah mereka sangat kotor. Untung kita menemukan gua kecil ini, sehingga kita bisa selamat. Benar, tapi gimana nasib teman-teman kita yang lain? Lihat, itu arus airnya sangat deras. Gak mungkin kita harus menerjang untuk mencari teman-teman kita. Ya sudahlah, kita tunggu di sini sampai airnya mulai surut dan hujan reda. Berita terkini, banjir bandang yang menghanyutkan pemukiman warga serta menewaskan banyak korban di Sungai Damai dengan membawa banyak sampah serta pepohonan yang diduga efek dari penebangan pohon secara liar. Terpantau, air tersebut masih belum surut hingga sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terbengkalai, tidak ada kehidupan, air memenuhi pemukiman, rumah hanyut. Itulah yang terjadi pada Sungai Damai. Setelah surut, Air sudah surut. Ayo kita pergi ke sungai. kenapa sungai kita menjadi seperti ini? Kotor, bau, banyak sampah. Itulah yang saat ini terjadi pada Sungai Damai. Kalau kayak gini, mau nggak mau, kita harus pindah ke sungai sebelah. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kita juga harus pindah. Kita juga harus hidup dengan damai. Kan hanya kita berdua yang selamat dari bencana ini. Dan akhirnya mereka pun pindah ke sungai sebelah. Setelah beberapa bulan kemudian, mereka sudah menemukan keluarga baru
dan sangat bahagia. Cerita pun tamat.